1 Timotius 4 ayat 12-16. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu melalui nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Demikianlah firman yang akan kita bahas pada hari ini ya. Hari Minggu 7 Juli tahun 2024. Ini adalah surat dari Rasul Paulus ketika dia berada di luar kota Listra. Rasul Paulus pernah melakukan penginjilan di Listra. Listra itu sekarang letaknya di negara Turki ya. Dan waktu Paulus memberitakan Injil di Listra, dia bertemu dengan seorang remaja atau pemuda yang bernama Timotius. Dan kemudian Timotius ini banyak belajar dari Rasul Paulus ya. Sehingga dia menulis banyak nasihat-nasihat, Rasul Paulus ya, menulis banyak nasihat-nasihat kepada anak rohaninya yang bernama Timotius ini. Kalau menurut penafsir-penafsir Alkitab, Timotius waktu menjadi muridnya Rasul Paulus dan dia mulai dengan semangat memberitakan Injil Kristus, dia masih berusia 15 tahun. Kalau kita bawa ke zaman sekarang, itu anak sekolah yang masih kelas 3 SMP ya, atau kelas 9 kalau sekarang. Tapi luar biasa ya, sekalipun dia masih remaja, tapi Tuhan sudah pakai dia. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita belajar di sini, Tuhan bisa memakai orang-orang dari segala usia. Sekalipun masih anak-anak, Tuhan bisa pakai juga. Contohnya kalau di Alkitab Samuel ya, dia masih anak-anak, Tuhan sudah pakai dia untuk melayani di bait suci. Waktu itu yang menjadi imam adalah imam besar Eli. Itu masih anak-anak, malah dia sejak kecil sudah melayani Tuhan di bait suci. Kalau buat kita orang percaya itu di gereja ya. Jadi masih anak kecil, Samuel sudah melayani Tuhan ya. Kita lihat lagi anak remaja dan pemuda. Kalau anak remaja dan pemuda, contohnya Daud. Daud itu waktu dipakai Tuhan masih 15-16 tahun juga. Waktu dia diurapi oleh Samuel ya. Dan pembacaan kita hari ini tentang Timotius yang sudah melayani Tuhan mulai umur 15 tahun ya. Dan dia menjadi gembala dari beberapa jemaat, termasuk jemaat yang besar yaitu jemaat Efesus yang ada di Turki. Dia baru berumur 17 tahun. Sedangkan dia punya penatua-penatua dan jemaatnya lebih tua jauh dari dia. Bayangkan ya, seorang anak muda 16-17 tahun diangkat oleh Tuhan, tentu melalui jemaat ya, di beberapa jemaat yang cukup besar ya. Saya catat di sini, Timotius pernah jadi gembala. Kalau sekarang mungkin jadi pendeta ya, dan memimpin jemaat di gereja. Yaitu yang pertama, Timotius pernah jadi gembala di kota Tesalonika. Tesalonika itu sekarang di Yunani ya, di negara Yunani. Karena memang ayahnya Timotius ini
Jadi Timotius ini adalah, kalau di Indonesia bilang anak Indo ya. Indo, kenapa? Bapaknya orang Yunani, ibunya orang Yahudi. Ibunya bernama Eunike. Eunike ya. Omanya namanya Lois. Omanya dan ibunya ini yang mendidik Timotius dari sejak anak-anak baca firman. Jadi di sini kita belajar juga ya, bahwa sebagai orang tua atau sebagai pengikut Kristus di zaman akhir ini, marilah kita sudah mulai mendidik anak-anak kita mulai dari kecil. Seperti Ibu Eunike, Oma Lois, dan bapaknya Timotius sudah mendidik Timotius dari masih anak-anak ya. Sehingga ketika dia sudah remaja umur 15 tahun, ketemu Rasul Paulus di kota Listra, di mana tempat tinggalnya Timotius ya. Ya, sekarang saya ulangi, itu ada di negara Turki sekarang ya. Rasul Paulus melihat anak ini luar biasa, anak remaja ini, sehingga Rasul Paulus mendidik dia lebih jauh lagi. Dan salah satunya dia mengirim surat, karena pada waktu itu Rasul Paulus berada di satu penjara di kota Filipi ya. Jadi dia menulis surat buat anak rohaninya yang bernama Timotius yang tadi kita baca. Ada 2 suratnya buat Timotius ya. Surat pertama dan surat kedua ya. Yang kalau kita baca sekarang ini surat pertama. Di situ Rasul Paulus menasihatkan Timotius yang masih 16 tahun itu, supaya jangan dia dianggap rendah karena masih muda ya. Itu Rasul Paulus kasih semangatnya Timotius bangkit ya. Karena dia sebagai anak muda, anak remaja memimpin jemaatnya yang tua-tua, tentu dia mungkin agak minder mungkin ya. Makanya Rasul Paulus menasihatkan dia, berkelakuan baiklah, kamu punya karakter yang kuat, sehingga orang tidak anggap rendah kamu atau pandang enteng sama kamu karena kamu masih muda. Tapi ternyata memang jemaat menghormati Timotius karena dia memang anak muda yang luar biasa ya. Jadi saya ulangi lagi, Timotius itu pernah menjadi gembala di jemaat Tesalonika di Yunani. Kemudian dia pernah menjadi gembala lagi di jemaat Korintus. Korintus ini kota di Yunani juga. Kemudian yang ketiga, dia pernah menjadi gembala di jemaat Filipi, tempat Rasul Paulus masuk penjara dulu ya. Filipi juga ini terletak di Makedonia, negara Yunani juga. Jadi dia menjadi gembala di 3 kota itu, 3 jemaat itu di Yunani. Kemudian ada lagi Timotius di jemaat keempat, dia menjadi gembala juga di situ di jemaat Berea, namanya jemaat Berea ya. Kemudian yang terakhir dia menjadi gembala di Turki, di jemaat Efesus. Luar biasa ya, dalam umur sekitar 16-17 tahun dia sudah jadi gembala 5 jemaat besar di perjanjian baru ya. Luar biasa ya. Di sini kita bisa belajar, kalau kita sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, Tuhan yang melengkapi kita dengan kuasa hikmat Roh Kudus yang ada pada kita, dan kita juga akan dibimbing oleh hamba-hamba Tuhan yang lebih senior. Seperti Timotius, dia dibimbing oleh Paulus, dia dibimbing oleh Silas, Barnabas, dan banyak hamba-hamba Tuhan yang lebih senior ya. Sehingga dia bertugas sebagai penginjil, memberitakan Injil Kristus, kalau sekarang sebagai evangelis, dan tugasnya yang kedua sebagai gembala, dia lakukan itu dengan berhasil. Sehingga nama Tuhan Yesus dipuji, ditinggikan, dan dimuliakan. Jadi apa yang kita bisa dapat maknanya, pelajaran dari kisah Timotius ini? Yang pertama, Tuhan memakai siapa saja, tidak melihat usianya. Jadi terutama anak-anak muda ya, jangan merasa, wah saya tidak punya apa-apa. Timotius juga tidak punya apa-apa, tapi dia punya niat dan motivasi yang menyala-nyala
untuk melayani Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus ya. Dan Tuhan menyediakan semua hamba-hamba Tuhan untuk mendidik dia, terutama Allah Roh Kudus yang berdiam di dalam Timotius ya. Jadi pertama, marilah kita lihat di sini, kalau Tuhan mau memakai kita, baik kita masih anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa atau usia lanjut. Kalau usia lanjut, sudah lansia, kita lihat Musa. Musa itu dia dipanggil Tuhan untuk melayani pada usia 80 tahun, sudah tua ya. Tapi Musa dengan semangatnya, dia tetap melayani Tuhan ya. Dan juga kita lihat Kaleb. Kaleb waktu dia mau merebut itu daerah di Kanaan itu, dia sudah umur 85 tahun. Kalau zaman sekarang sudah kakek-kakek dia. Tapi dia dengan gagah perkasa menaklukkan daerah tanah Filistin ya. Seperti dia masih muda saja. Itu Kaleb. Jadi marilah kalau kita sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa. Dan banyak mujizat-mujizat akan terjadi. Dan lewat pelayanan Timotius, pertama dia masih muda. Kedua, banyak mujizat-mujizat juga dia lakukan. Dia menumpangkan tangan, banyak orang sembuh. Bahkan banyak mujizat-mujizat yang dibuat oleh Timotius meskipun dia masih muda ya. Masih 15, 16, 17 tahun dia sudah dahsyatnya melayani Tuhan. Marilah kita meneladani hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh di Alkitab untuk menjadi penyemangat kita, untuk membuat kita tetap memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan Yesus, untuk menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Ya, jadi seperti beberapa hari yang lalu Jemaat GBI Gatsu dan seluruh cabang-cabangnya dan bersama dengan hamba-hamba Tuhan dan jemaat dari negara-negara lain pada tanggal 3, 4, 5 Juli 2024 yang baru beberapa hari yang lalu menyelenggarakan ibadah revival yang disebut Everyone Asia ya. Ini merupakan gabungan dari Empower 21 dengan Everyone Asia sendiri. Dan di situ terjadi banyak hal-hal mujizat ya. Dan banyak anak-anak muda pasti bangkit menjadi penginjil-penginjil seperti Timotius di akhir zaman ini. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi berkat dan penyemangat bagi kita untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Nanti Oma Palar yang akan menambahkan atau menyempurnakan firman Tuhan, penyampaian firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman warot di rumah. Kita jumpa lagi pada siang ini. Saya menambahkan apa yang Opa terangkan tadi, jelaskan, tapi saya ambil dari sisi kehidupan kita pada zaman akhir ini. Seorang Timotius yang sangat menonjol pada pembacaan kita adalah Timotius adalah anak muda. Bagaimana kehidupan anak muda pada zaman itu? Ya, bagaimana dengan anak muda zaman sekarang? Itulah perbandingan. Apakah di zaman sekarang ini ada anak muda yang seperti Timotius? Kalau membaca firman hari ini, kisah Timotius, kita bawa kepada zaman kita, zaman akhir yang merupakan tantangan begitu banyak. Saya merenungkan bahwa Timotius pada zaman akhir ini ada begitu banyak. Tetapi kembali pada dasarnya adalah pilihan. Hal ini
kita membicarakan khususnya anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang membawa pesan pekerjaan rumah yang Tuhan sudah berikan pada kita, anak-anak Tuhan. Yang kita bicarakan pada siang ini adalah anak-anak muda. Seorang Timotius yang umurnya muda, masih muda. Dikatakan janganlah orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Perkataan ini, janganlah orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Memang kita sebagai manusia, khususnya anak-anak Tuhan ya, kalau melihat anak muda, karena mudanya kadang-kadang kita menilai bahwa kehidupan mereka kurang pengalaman ya, kurang pengalaman dalam hal apapun. Saya coba merenungkan Timotius ini ya. Kita menilai dia dari sisi apa? Kalau sisi manusia, muda kurang pengalaman, belum pengalaman, karena masalah kehidupan belum lengkap, belum banyak dia alami sebagai anak muda. Tetapi tangan pembacaan siang ini, kenapa kehidupannya sudah membawa orang lain pada kehidupan yang benar. Tantangan ini yang kita baca pada siang ini, tantangan seorang muda. Pertanyaan bagi kita, di mana pengalaman anak muda secara umum bisa mendapatkan seperti anak muda Timotius? Dilihat secara jasmani dunia. Tetapi secara Tuhan yang kita baca pada siang ini, itu banyak pertanyaan. Kenapa seorang Timotius yang masih muda bisa membawa orang lain melihat kehidupan ini lebih dari apa yang mereka miliki di umur mereka? Karena di sini Timotius dalam pembacaan bisa membawa orang dalam hal orang yang lebih umur, sampai ada perkataan tadi, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau anak muda. Di Alkitab pun mengatakan anak muda tidak punya apa-apa pengetahuan, mau masuk di hal-hal yang lebih tinggi yang harus diduduki oleh orang-orang yang berpengalaman. Kadang-kadang dunia melihat kamu tidak apa-apa, dianggap rendah. Tapi kenapa ini masuk di dalam buku penuntun kita, yaitu Alkitab? Kita melihat Timotius di mata dunia atau mata Tuhan. Di mata Tuhan demikian, di mata dunia demikian. Jangan orang melihat orang melihat engkau dianggap rendah karena engkau muda. Tapi kembali kita lihat di sisi Tuhan rohani. Tidak sesuai yang umur Timotius mendapatkan apa yang dia miliki. Kalau nalar kita di dalam rohani, itu pasti Tuhan. Kalau di dunia seperti logika. Kenapa dengan Tuhan sangat berlawanan dengan logika? Kita tidak panjang lebar di situ. Karena Tuhan kita harus pahami. Tuhan adalah yang menciptakan dia. Dia tahu kehidupan kita anak-anaknya. Dia tahu kehidupan manusia, apalagi anak-anaknya. Pertanyaan bagi kita, kenapa sampai Timotius terpilih demikian? Kalau untuk kita renungkan, begitu hebat. Karena Timotius bisa membawahi orang-orang yang melihat kehidupannya.
Di mana sebenarnya kalau kita pikir nalar kita, Timotius berpengalaman di mana? Di sini kita harus mengambil satu kesimpulan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tuhan yang bisa menguasai bumi ini, karena kita tahu Tuhan yang menciptakan kita. Itu dasar pemikiran umum kita. Apakah Timotius mau demikian? Secara nalar manusia tentu dia mau. Tapi saya pikir kalau saya renungkan, Timotius juga tidak, dia ingin, tetapi melihat umurnya secara, saya renungkan secara pribadi, dia tidak duga dia akan dapat sampai tingkat pengetahuan yang demikian. Mari kita bawa ini pada nalar rohani. Ini menjadi satu pelajaran bagi kita, anak-anak Tuhan. Yang pertama, karena Timotius mau. Yang paling yang kita bisa renungkan, kenapa dia demikian? Karena ibunya, omanya bergerak di dalam kehidupan rohani. Jadi lingkungannya itu mengatakan, mengajar selalu mengenai kehidupan rohani. Kita harus pegang ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mendasari itu. Mari kita bangun diri kita. Hidup di dalam Tuhan. Dan turunan kita pun tidak jauh dari situ. Saya tidak kupas terlalu banyak di situ. Tetapi bagaimana Timotius yang muda? Pada dasarnya ada Tuhan di situ. Yang saya sudah ucapkan, katakan tadi. Tetapi tetap manusia adalah pilihan. Mari kita lihat jalan hidup Timotius dengan hal yang masih muda ini. Kita contohi dia. Dia menyerahkan dirinya. Dia mau cari Tuhan. Ya, tidak ada hal-hal yang lebih spesifik dalam pembacaan kita. Tapi mari kita ambil nalar ini, kita renungkan. Kok bisa ya? Semua manusia bisa, apalagi anak Tuhan. Tapi pertanyaan, apakah kita mau? Tetap di situ, ada pengakuan di hadapan Tuhan. Saya percaya itu, ya, dengan lengkapnya Timotius begitu bagus, begitu indah, begitu sangat menantang, tapi dia bisa menghadapi orang-orang dengan pengajaran sesat. Saya percaya dengan mudah, dengan anak muda, sebagai anak muda kita renungkan kalau kita ada di situ. Semua kegiatan juga pergerakannya adalah anak muda. Berpikir juga anak muda. Pengetahuan juga masih, ya boleh kata dangkal. Kenapa bisa? Tuhan percayakan, Tuhan izinkan. Karena apa? Karena Timotius mau. Itu dulu. Dia mau. Kalau kita mau, Tuhan akan buka semuanya. Ya, apa yang kita tidak belajar, Tuhan lengkapi. Yang kita tidak minta, Tuhan berikan yang kita tidak minta. Itulah pilihan yang Tuhan sudah pilih. Karena di saat Tuhan pilih, Tuhan bimbing. Kembali, apakah engkau mau? Itulah Timotius. Mari kita tertantang dengan hal demikian. Bagi anak-anak muda di rumah yang menonton siang ini, mari kita contoh. Di dalam Tuhan tidak ada batasan umur. Apa saja yang kita ingin, Tuhan melengkapi kita. Tuhan akan berikan. Asal kita mau tekun dengan Tuhan. Saya tidak membicarakan bagaimana. Tentu saya percaya Bapak Ibu di rumah sudah tahu. Tetapi yang menantang untuk firman hari ini mudah. Apakah orang-orang yang sudah di atas umur tidak dipakai Tuhan? Itu pasti. Lebih-lebih yang sudah umur lebih tua,
di atas daripada umur Timotius. Kalau saya melihat Timotius dengan umur yang muda, tapi kalau saya jabarkan lebih dalam, saya renungkan, kita membawa di hal rohani. Mungkin walaupun umur kita secara umur kita sudah lebih tua dari Timotius, tetapi kita punya rohani sangat muda. Kita bawa ke hal rohani. Apakah ini dilihat muda secara rohani atau muda secara rohani atau muda secara umur? Secara rohani bisa juga. Umur kita sudah umur tua, artinya dewasa, bukan tua ya, dalam yang sebenarnya dewasa untuk mengerti hal-hal rohani. Tetapi kita tidak mampu di situ. Kita muda di hal itu karena tidak mengerti, kurang bergaul dengan Tuhan, apalagi membaca firman-Nya, menyelidiki firman-Nya. Tapi firman hari ini menantang kita. Kita sudah umur dewasa tetapi muda di dalam rohani. Mari kita pelajari pembacaan siang ini. Kita menantang hati kita, tiap pribadi. Kita melihat walaupun muda tapi sudah bisa memimpin beberapa orang, bisa menghadapi pengajaran sesat. Bagaimana kita yang sudah umur lebih dari dewasa, lebih dari Timotius? Itu malah harus lebih lagi. Kita terpacu untuk mencari kehidupan pribadi Tuhan. Kita mengenal Dia. Kita contohi adalah Timotius. Mau yang masih muda pun mau, apalagi kita yang sudah dewasa. Mari kita berlomba-lomba tertantang dengan pembacaan siang ini. Tuhan tidak melihat batasan umur, iya, karena kita baca hari ini. Tapi kita yang sudah dewasa, jangan membaca hari ini kita menjadi tidak tertantang. Malah kita harus tertantang untuk lebih dewasa di dalam rohani, agar segala apa yang kita inginkan, mau melayani Tuhan, rindu melayani Tuhan, Tuhan akan berikan. Karena kita sudah cukup dewasa untuk mengerti hal-hal dalam kita mempelajari firman Tuhan. Jangan orang melihat kita menganggap enteng. Mungkin kita dewasa, di saat kita mempelajari firman, kita mau merubah hidup kita, orang lain akan melihat, kok bisa ya? Mungkin kita tadi orang yang, saya tidak bilang terpuruk ya, mungkin yang kita biasa-biasa, tiba-tiba oleh pengasihan Tuhan, karunia Tuhan, kita sudah bisa duduk. Tiba-tiba, kok si A ini yang tadinya biasa, sekarang dia begitu hebat ya. Hebat seperti Timotius. Itu yang menjadi dasar. Apakah dengan pembacaan hari ini kita tertantang? Kita tertantang dengan rohani kita. Apa yang kita baca pada siang ini? Katakan, Tuhan, aku mau, walaupun umurku dewasa, masih muda di dalam rohani, aku mau seperti Timotius, bahwa aku lebih dan lebih lagi. Ya. Pembacaan saya kembali, Timotius itu contoh. Walaupun muda, walaupun kita tidak punya pengetahuan ya mengenai kehidupan Tuhan, tetapi kalau kita mau, Tuhan akan sambut Bapak Ibu. Ya, yang saya sangat kagum, masih muda tapi sudah membawahi, sudah tahu menantang, menghadapi pengajaran sesat. Itu karena apa? Karena mau belajar. Kalau kita mau belajar, Bapak Ibu, mungkin saat itu kita tidak mengerti, tapi karena kita mau, Tuhan tahu hati kita. Tuhan akan memberikan yang kita tidak minta. Ada ujian-ujian yang kita hadapi di dalam menapaki kehidupan kita bersama Tuhan. Dan ada yang kita tidak minta, Tuhan berikan.
Seperti Timotius kita baca. Begitu hebat dia. Bisa menghadapi pengajaran sesat. Bapak Ibu. Setelah kita membaca firman hari ini, kita tinggal ambil contoh. Jangan kita baca untuk kagumnya. Boleh kita kagum, tetapi untuk mengajar diri kita. Untuk lebih dekat kepada Tuhan. Karena ada hal-hal yang kita kagum secara mudah, tetapi kita melihat yang lebih dalam, pengetahuannya hanya bisa tingkat ABC mengenai Tuhan. Tetapi dia bisa lebih tinggi dari itu. Yang menjadi tantangan. Dia bisa menghadapi pengajaran sesat. Dari mana dia tahu? Saya percaya di situ Roh Kudus bekerja luar biasa. Karena zaman itu, zaman yang Roh Kudus baru memperlihatkan dirinya. Ya, bagaimana mau menyatakan kepada kepada generasi zaman itu. Saya tidak kupas bagaimana waktu itu bangsa Israel. Itu mula-mula yang menjadi titik tolak Roh Kudus bekerja sampai hari ini. Kisah itu begitu banyak kisah mengenai rasul-rasul. Ya. Di situ banyak, mulai dari muda sampai orang yang betul-betul tidak, yang sangat terpuruk kehidupannya, sampai yang paling tinggi. Di situ Roh Kudus bergeraknya luar biasa. Karena Tuhan sudah tahu peristiwa zaman itu, waktu Roh Kudus baru datang, itu mau dibukukan. Jadi Bapak Ibu, teman-teman di rumah, Tuhan yang mengatur kehidupan kita, utamanya anak-anak Tuhan. Karena Tuhan mau anak-anak Tuhan itu sangat berfungsi. Jadikanlah seluruh bangsa adalah muridku. Ini siang ini menjadi tantangan. Tuhan pakai aku seperti Timotius. Aku mau lebih dan lebih. Jangan berpikir, aku sudah dewasa, sudah tua. Mungkin tidak bisa lagi. Tidak ada di mana kekuatan. Mau belajar pun sudah setengah mati. Bapak Ibu, saya mau katakan, jangan kita menganggap diri kita demikian. Pengalaman pelayanan kami, pengalaman pribadi kami, ya. Sekolah itu Tuhan yang bawa. Tetapi untuk sekolah tidak cukup, karena sekolah kita bisa mempengaruhi dunia ini. Sekolah itu, kalau untuk saya, sekolah itu menjadi arahan. Tuhan izinkan. Tapi bagaimana pertanyaan orang yang tidak sekolah? Maksudnya mengenai sekolah teologi atau hal-hal yang menjurus rohani. Itu memang perlu kalau memang Tuhan izinkan. Tapi bagaimana? Ada kita banyak kesaksian. Ya, seorang ibu, ada oma yang sampai di surga pun kesaksian itu ada. Bagaimana mereka bisa dapatkan seperti peristiwa seperti Timotius? Karena apa? Karena mereka mau. Ya. Hati mau di situ Tuhan. Tuhan tidak membuat kita seperti robot. Tuhan menunggu, melihat kita dari cara kita menyambut. Tuhan akan mendidik kita yang tidak mungkin kita dapat di situ. Kita akan dapat seperti Timotius. Apalagi kita yang sudah dewasa. Belum terlambat, Bapak Ibu. Belum terlambat. Kembali saya ulang-ulang, apakah kita mau? Kehidupan zaman ini sangat menantang. Saya percaya anak-anak Tuhan zaman ini mau melayani Tuhan. Mau. Pembacaan siang ini menantang kita. Mari. Tuhan tidak melihat umur. Tuhan melihat kita mudah mengerti secara rohani. Tapi Tuhan katakan, kalau kamu mau, aku mau. Aku memberikan apa yang kamu, pengetahuannya apa kamu tidak dapat di dalam pembacaan, dalam pergaulan. Karena kita dewasa. Tuhan yang masukkan. Tuhan yang didik. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya juga demikian. Saya juga demikian. Saya berani mengatakan. Karena saya tidak ada didikan. Tapi karena mau, saya dapat. Saya dapat itu.
Bapak Ibu, saya memberikan contoh diri saya. Saya tidak ahli sama sekali, tapi saya jaga hubungan dengan Tuhan. Kalau saya mau kupas ini panjang, ya. Tetapi kata Tuhan, aku mau seperti Engkau. Jangan kita batasi pemikiran kita. Kita harus radikal dengan Tuhan. Tuhan, saya mau seperti Kau. Itu tidak dosa, Bapak Ibu. Tidak ada dosa di situ. Karena Tuhan katakan, aku ciptakan manusia segambar. Apakah ada batasan? Apa yang Tuhan pernah ada di bumi melakukan, kita bisa melakukan. Dan kita tahu kenyataan itu. Bahkan bangkitkan orang mati. Saya tidak lupa satu-satu. Kita dengan mata telanjang bisa lihat semua. Sekarang medsos itu kemana-mana. Bisa. Nah, kita membatasi Tuhan? Tidak. Tuhan tidak membatasi dirinya. Kita yang berpikir membatasi Tuhan. Di saat kita berpikir kita membatasi Tuhan, kita tidak dapat. Ya. Bahkan kita tahu Tuhan, bahkan dengan kita katakan kita tahu Tuhan begini-begini, kita dibawa saja di dalam satu percakapan mengenai kehidupan Tuhan atau apa mengenai Tuhan, di situ pun ada perdebatan. Apalagi kalau kita tidak tahu. Tuhan tahu dunia ini bagaimana. Tuhan tahu dirinya akan diperdebatkan. Ada banyak kebenaran. Tapi kebenaran yang hakiki itu banyak. Bapak Ibu di rumah, banyak kebenaran itu banyak. Tapi kebenaran yang cocok di masalah yang pas, ya, masalah yang saat itu yang kadang-kadang tiap orang beda. Biasa, ini hanya saya katakan pengalaman saja. Itu biasa timbul perdebatan. Aku tahu masalah ini, aku sudah pernah dibawa ini ke surga, aku pernah lihat ini. Akhirnya satu Bapak Ibu ini hanya pengalaman. Kadang-kadang satu perdebatan kebenaran itu panjang sekali. Bisa berdebat. Tapi saya tidak mengatakan saya benar. Tapi bagaimana saya renungkan. Akhirnya saya dapat pengajaran, ya, kebenaran Tuhan itu banyak sekali, semua dari firman. Tetapi kebenaran yang pas di tempat masalah yang pas itu tidak gampang. Sekarang kembali kepada kita, anak-anaknya. Tuhan, di mana kebenaran-Mu yang cocok di tempat yang kami persoalkan hari ini? Itu perlu diskusi. Kembalilah bertanya pada sang kebenaran itu. Saya tidak mengatakan saya benar, tapi karena pengalaman aja, merenungkan kebenaran yang cocok dengan masalah yang dibicarakan itu tidak mudah. Kita tidak bisa sembarang, harus bertanya pada sang kebenaran itu supaya tidak ada perdebatan. Di saat Tuhan mengatakan ini, tidak ada yang bisa bantah. Boleh kita merenungkan, kita belajar di situ. Tuhan akan buka semua. Tuhan tidak kaku. Tuhan senang kalau kita belajar dengan Tuhan. Kita kembali kepada Timotius. Saya percaya Timotius bisa menghadapi satu pengajaran sesat karena dia tahu ini. Tidak gampang Bapak Ibu menghadapi pengajaran yang sesat. Begitu banyak zaman kita, banyak sekali. Apakah kita mau lihat? Kita datang di situ berdebat? Atau bagaimana kalau saya melihat itu? Bukan saya bilang, saya ajak untuk teman-teman anak Tuhan. Di saat ada hal pengajaran sesat, kita punya nalar ada. Kita tidak terjun langsung, tapi mari Tuhan tahu hati kita. Tuhan, kenapa begini? Kita masuk dalam doa. Kita bercakap dengan Tuhan. Pasti di situ Tuhan akan terangkan. Sekarang kita cuma lihat, apakah kita mau? Apakah kita mau seperti Timotius walaupun muda? Ya. Kita tidak dalam hal tidak terjun langsung, tapi mendengar, melihat, membandingkan, belajar firman. Kita melihat di situ dan kita mengerti.
Dan saya percaya Timotius pun demikian. Bapak Ibu, anak muda sungguh berani menghadapi penyesat waktu itu. Kita sekarang lebih hebat lagi. Mari kita jaga kehidupan kita seperti Timotius, tetap dalam jalur Tuhan. Rindukan Tuhan. Setiap masalah apa, Tuhan. Tidak ada yang bisa menyelesaikan kehidupan kita. Selama kita di bumi, tetap ada masalah. Apakah kita yang buat atau masalah itu datang tanpa kita undang. Tetap penyelesaiannya itu di dalam Tuhan. Kita contoh Timotius, muda tapi hebat. Bagi kita yang punya anak-anak muda, mari kita ajar. Kita tertantang firman siang ini. Saya mau, kita sebagai orang tua, mau jadikan anak-anakku demikian. Dan saya sarankan Bapak Ibu, kehidupan dunia tidak lama. Tidak ada yang akan enak. Walaupun sudah sekolah tinggi, saya jamin ini pengalaman saja. Sulitnya, karena dunia ini tidak ada yang enak. Walaupun bukan saya pandang enteng pendidikan, bukan. Tetapi di dalam sebelum pendidikan, dari dasar firman Tuhan. Hidup dengan Tuhan. Kita contoh bangsa Israel. Bagaimana Tuhan mendidik dari mereka kecil. Masih kecil. Ya, saya baca di sejarah bangsa Israel. Bagaimana juga di perjanjian lama. Anak-anak kecil harus diajar. Sampai saya pernah baca di dinding itu firman Tuhan semua. Dan kami juga sudah pengalaman melihat mereka. Tuhan, karena mau katakan Tuhan, paling bagus itu kalau kita didik mereka dari kecil. Jadi kehidupan mereka itu terus Tuhan. Tidak akan berpindah, sulit kalau berpindah. Yang akan berpindah tetap siapa? Iblis akan berusaha. Tetapi kalau dasarnya sudah Tuhan, dan kita persekutuan di dalam Tuhan berdoa, kita akan mengalami tantangan banyak, tapi akan terlepas. Mari kita seperti Timotius. Kita ajak generasi muda, kita yang sudah tua, membaca ini. Kita tertantang. Kita bawa generasi kita adalah generasi Tuhan. Generasi akhir zaman yang memimpin kedatangan Tuhan sebentar lagi. Mereka yang akan bergerak, kita yang tua berdoa. Ya, itu juga ada di firman. Anak-anak muda akan membawa di garis depan. Kita yang orang tua, yang sudah umur dewasa, menyokong dengan doa. Doa untuk menjaga kehidupan kami semua, mereka semua, untuk hidup tetap dalam jalur Tuhan. Bapak Ibu, mari kita seperti Timotius, walaupun masih muda, tetapi bisa menghadapi tantangan-tantangan zaman waktu itu. Tantangan yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa rohani, sudah dewasa di dalam kehidupan. Tapi kita contoh adalah bagaimana kehidupan Timotius, kehidupan di dalam Tuhan. Ada batas secara dunia, tetapi di dalam Tuhan tidak ada batas. Dia kehidupan adalah kehidupan Tuhan yang tidak dia duga bisa mendapatkan kehidupan yang seperti dewasa. Itulah nalar-nalar kita dengan Tuhan. Itulah sungguh hal yang mengherankan. Tetapi Timotius, kalau kita baca, tidak mengherankan. Karena apa? Karena dia hidup di dalam Tuhan. Apa yang kita terbatas, Tuhan di dalam Tuhan tidak ada batas. Umur, tua atau muda, tetap tidak ada batasan di dalam umur. Sebenarnya di dalam Tuhan tidak ada umur. Apakah kita mau? Mari kita seperti Timotius. Hidup lebih dekat dengan Tuhan. Lebih bersemangat. Apapun dihadapi, semua Tuhan. Itu menjadi contoh bagi kita generasi sekarang. Apapun dunia bisa hancur, tetapi dalam Tuhan kita hidup akan stabil. Dan bahkan lebih lagi untuk apa? Untuk kita menguasai dunia ini. Karena dunia ini adalah milik kita yang Tuhan sudah kalahkan di kayu salib. Mari kita mencontohi Timotius.
Jadilah kehidupan pribadi sebagai Timotius yang hidup di dalam Tuhan dan bisa mempengaruhi kehidupan di sekeliling kita, terutama menghadapi roh-roh tantangan zaman itu. Ini adalah penyesat-penyesat yang mau menghancuri kehidupan kita. Terima kasih, hanya itu yang saya bisa bawa untuk menjelaskan bagaimana pribadi Timotius menjadi contoh kehidupan kita pada akhir zaman ini. Kiranya Bapak Ibu tertantang melihat kehidupan Timotius adalah menjadi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang beda, menampakkan perbedaan dengan dunia ini. Sampai di situ saja pembacaan firman pada siang ini. Kiranya Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih lagi di saat Bapak Ibu mendengarkan firman ini. Tuhan akan menambahkan pengertian yang lebih dalam lagi. Terima kasih. Hanya itu yang saya bisa bawakan. Tuhan memberkati sampai kita ketemu lagi di minggu depan. Maranatha. Amin.